Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wileniwati Fraser Putri, NPM 0030. Di sini saya membawakan materi tentang media pembelajaran asli dan media pembelajaran tiruan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, akan lebih baik kita mengetahui apa itu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sekelompok alat yang berfungsi dan digunakan untuk menyampaikan pesan dari materi yang dibawakan guru dalam proses belajar mengajar. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Pengertian dari media benda asli. Apa sih media benda asli itu? Media benda asli merupakan media benda yang sesungguhnya membantu pengalaman nyata peserta didik dalam mengasah keterampilan, minat, dan juga semangat dalam proses belajar mengajar. Dengan menggunakan media benda asli, siswa dapat terlatih dalam belajar berbagai hal, terutama keterampilan tertentu. Penggunaan benda asli dalam proses belajar mengajar, seorang guru dapat membawa langsung benda asli tersebut ke dalam kelas, atau guru bisa mengajak siswanya langsung menuju alam bebas di mana terdapat benda asli tersebut. Contohnya begini, kalau seorang guru di kelas mengajarkan materi tentang membuat karangan, contohnya membuat puisi, dan guru meminta siswa membuat puisi tentang bunga mawar. Guru bisa membawa langsung bunga tersebut ke dalam kelas, lalu meminta siswa mengamati dan membuat karangan. Bisa juga guru membawa siswa keluar kelas ke taman misalnya. Di sana terdapat banyak bunga. Lalu guru meminta siswa mengamati bunga mawar yang tumbuh di taman tersebut dan membuat karangan. Langkah-langkah dalam penggunaan media benda asli. Guru menyiapkan alat-alat yang sesuai dengan bahan ajar di kelas. Selanjutnya, guru menggunakan alat-alat media benda asli tersebut dalam proses belajar mengajar. Kemudian, guru meminta siswa mengamati media benda asli yang sudah dibawa di kelas tersebut, atau siswa mengamati di luar kelas tersebut, kemudian mengamati bersama teman-temannya, berdiskusi, dan menampilkan hasil dari tugasnya. Selanjutnya, setelah melakukan proses kegiatan belajar mengajar, guru memberikan kesimpulan tentang proses belajar yang terjadi pada hari itu. Selanjutnya, media pembelajaran tiruan. Media pembelajaran tiruan adalah media yang tidak menampilkan benda aslinya, namun menampilkan benda yang mirip benda aslinya. Contohnya, seperti tadi, guru memberikan materi tentang membuat karangan puisi. Lalu guru meminta siswanya membuat karangan puisi tentang bunga mawar. Guru tidak harus membawa langsung bunga mawar itu ke dalam kelas atau guru membawa siswanya keluar kelas. Guru bisa membawa gambarnya, kemudian meminta siswa membuat karangan tersebut. Media benda tiruan biasanya digunakan sebagai alat bantu keterbatasan alat atau bahan yang tidak dapat ditemukan untuk diperlihatkan, atau mungkin untuk mempersiapkannya membutuhkan waktu yang lama. Jadi, guru bisa mempersiapkan media benda tiruan seperti gambar atau PPT menampilkan wujud yang dapat terlihat oleh siswa namun tidak wujud aslinya. Dalam media benda
asli dan media benda tiruan terdapat kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari media pembelajaran asli adalah dapat membantu guru dalam menjelaskan kepada peserta didik, dapat memberikan kesempatan siswa untuk mempelajari situasi secara nyata. Jadi, siswa itu bisa secara langsung mengobservasi atau mengamati benda yang sudah disediakan oleh guru, atau siswa sendiri keluar untuk melihat bendanya. Siswa juga dapat melatih keterampilan menggunakan alat indera. Kemudian melatih kerjasama antar sama teman gitu. Selanjutnya, kelemahan dari media benda asli. Biasanya kalau kita sebagai seorang guru membawa siswa keluar sekolah, kadang-kadang mengandung resiko sedikit berbahaya karena kita membawa banyak siswa, itu rawan terjadi kecelakaan atau kita tidak bisa mengawasi siswa secara langsung karena kita meminta siswa berpencar. Kemudian biaya yang diperlukan itu lumayan kalau kita membawa objek nyata yang kadang-kadang tidak sedikit, apalagi kemungkinan kerusakan dalam penggunaannya. Terus tidak selalu memberikan gambaran dari objek yang sesungguhnya. Kelebihan dari media benda tiruan adalah objek tidak harus ditampilkan dalam bentuk nyata atau hidup untuk menunjukkan keberadaan suatu objek. Kita dapat menampilkan objek yang sulit ditemukan atau tidak ditemukan di suatu daerah tertentu. Objek bisa dideskripsikan secara luasa oleh peserta didik karena kita meminta peserta didik untuk mengembangkan imajinasinya, seperti itu. Kita tidak mendatangkan benda aslinya, namun objeknya sendiri kita bisa meminta siswa untuk menggunakan imajinasinya, mengembangkan dari objek yang kita bawa. Kemudian kelemahan dari media benda tiruan. Media benda tiruan itu perlu dirawat agar bentuk aslinya itu tetap terjaga. Kemudian kadang untuk membuat suatu benda tiruan itu memerlukan biaya yang cukup mahal. Selanjutnya, media tidak dapat diperlihatkan secara maksimal dibandingkan saat media benda asli yang benar-benar kita bisa tunjukkan secara nyata. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.